Nama April DA7 tiba-tiba kembali ramai dibicarakan, bukan karena lagu baru, tapi karena satu isu besar yang menyambut namanya sejajar dengan diva legendaris di Malaysia. Benarkah ada rencana konser lintas negara yang melibatkan Datuk Sri Siti Nurhaliza? Isu tentang kemungkinan konser April DA7 di Malaysia bersama Datuk Sri Siti Nurhaliza mulai beredar luas di media sosial. Sebagai penggemar menyambutnya dengan antusias, sementara yang lain mempertanyakan kebenarannya. Lalu mana yang benar-benar terjadi dan mana yang masih sebatas spekulasi? April DA7 memang tengah menjadi sorotan di Malaysia. Yang bisa dipastikan lebih dulu, nama April DA7 memang sedang cukup trending seiring diperbincangkan di kalangan penikmat musik dangdut dan Melayu, termasuk di Malaysia. Dalam beberapa bulan terakhir, potongan video penampilannya di berbagai panggung Indonesia beredar luas di platform digital dan ditonton oleh audiens lintas negara. Beberapa akun penggemar Malaysia bahkan terlihat aktif membagikan klip vokal April, khususnya saat ia membawakan lagu-lagu bernuansa Melayu yang dianggap memiliki warna vokal khas. Hal ini menunjukkan adanya atensi nyata dari penonton luar negeri. Bukan sekedar euforia sesaat situasi ini menjadi pintu awal mengapa nama April mulai dikaitkan dengan panggung internasional, sebelum kemudian muncul isu yang lebih besar. Dari sinilah perhatian publik mulai bergerak ke arah berikutnya. Isu konser bersama Datuk Sri Siti Nurhaliza mulai menyebar di media sosial. Di sisi lain, rumor mulai berkembang ketika sejumlah unggahan menyebut April DA7 akan mengeluarkan konser di Malaysia bersama Datuk Siti Sri Nurhaliza. Narasi ini menyebar cepat, terutama di kolom komentar dan grup-grup penggemar lintas negara. Sebagian unggahan bahkan penampilan kolase foto April dan Siti Nurhaliza seolah-olah keduanya telah terkonfirmasi berada dalam satu proyek yang sama. Namun unggahan-unggahan tersebut tidak disertai sumber resmi, tanggal acara atau pernyataan dari pihak manajemen manapun. Sampai titik ini, isu tersebut masih berdiri di wilayah spekulasi publik, dibentuk oleh harapan penggemar dan interpretasi bebas dari konten digital. Dari sinilah muncul pertanyaan lanjutan tentang dasar dari dari rumor tersebut. Belum ada pengumuman resmi dari April maupun dari pihak Datuk Sri Siti Nurhaliza terkait rencana konser bersama di Malaysia. Tidak ada konfirmasi media atau unggahan terverifikasi yang mengonfirmasikan kolaborasi tersebut. Akun media sosial resmi kedua penyanyi juga tidak menunjukkan aktivitas yang mengarah pada pengumuman konser bersama. Agenda panggung dan jadwal kerja yang dipublikasikan masih berjalan secara terpisah tanpa indikasi, tanpa proyek kolaboratif. Fakta ini menjadi peringatan penting bahwa dalam industri hiburan, rencana besar biasanya diumumkan secara terstruktur dan terbuka. Dari sinilah publik perlu menahan diri sebelum menarik kesimpulan lebih jauh. Dugaan adanya pertemuan tertutup antara manajemen April DA7 dan promotor di Malaysia
Narasi ini menyebutkan bahwa pembicaraan awal sedang dilakukan untuk proyek besar lintas negara. Namun informasi tersebut hanyalah bersumber dari klaim anonim di media sosial dan tidak didukung bukti visual atau pernyataan langsung. Tidak ada dokumen, foto pertemuan, atau konfirmasi lokasi yang bisa diverifikasi. Pada tahap ini, cerita tentang pertemuan tersebut masih berada di wilayah dengan yang berkembang seiring antusiasme publik terhadap potensi kolaborasi besar. Isu ini kemudian memancing asumsi lain yang tak kalah menarik perhatian. Kolaborasi lintas negara bukan hal asing dalam karir Siti Nurhalisah. Secara historis, Datuk Sri Siti Nurhalisah memang dikenal sebagai penyanyi yang kerap membuka ruangan kolaborasi lintas negara sepanjang karirnya. Ia telah bekerja sama dengan berbagai musisi dari Indonesia dan negara lain di Asia. Fakta ini sering dijadikan rujukan oleh penggemar untuk menilai bahwa kolaborasi internasional bukan sesuatu yang mustahil bagi Siti. Rekaman jejak tersebut menunjukkan keterbukaan, tetapi tidak otomatis berarti semua rumor yang muncul pasti akan terwujud. Dengan latar belakang ini, wajar jika publik melihat peluang, namun tetap perlu membedakan antara kemungkinan dan kepastian. Dari sinilah diskusi publik terus berkembang. April disebut-sebut sedang disiapkan sebagai wakil dangdut modern untuk pasar Malaysia. Narasi ini muncul dari interpretasi penggemar terhadap gaya vokal dan pilihan lagu April yang dinilai dekat dengan selera Melayu. Namun hingga kini tidak ada pernyataan resmi yang menyebut April sedang diproyeksikan untuk misi budaya atau diplomasi musik tertentu. Klaim tersebut lebih bersifat asumtif dan berkembang dari diskusi antara penggemar. Rumor ini memperkuat ekspektasi publik, meski pada saat yang sama belum memiliki dasar faktual yang dapat diuji sebuah kebenarannya. Dari sinilah batas antara harapan dan realitas mulai terlihat jelas. Jika seluruh fakta dan rumor disatukan secara netral, terlihat bahwa ketertarikan publik terhadap April DA7 di Malaysia memang nyata. Popularitas digital dan perhatian lintas negara menjadi modal penting yang tidak bisa diabaikan. Namun di sisi lain, isu konser bersama Datuk Siti Nurhalisah masih sepenuhnya berbeda. Di wilayah spekulasi tanpa pernyataan resmi, jadwal atau pengumuman promotor, kabar tersebut belum bisa dianggap sebagai rencana yang benar-benar akan terjadi. Situasi ini mencerminkan dinamika industri hiburan modern, di mana satu potensi dengan cepat bisa berkembang menjadi rumor besar di publik pun dihadapan pada pilihan menunggu konfirmasi atau terus berspekulasi. Menurut kamu, apakah April DA7 memang punya peluang besar tampil satu panggung dengan Datuk Sri Siti Nurhalisah di masa depan, atau isu ini hanya euforia sesaat penggemar? Tulis pendapat kamu di kolom komentar dan jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan perkembangan berita berikutnya. Terima kasih.